106,3 FM Urban Radio, anak Urban with Sore Hore. Menemani kamu di sini. Hai, selamat sore. Anyway, anak Urban back to hari Selasa. Dan selalu kalau misalnya udah jam-jam sore begini, udah jam-jam mateng, anak Urban waktunya sambil muncul menemani kamu sampai jam 7 malam nanti. Dan jangan lupa kamu bisa tonton kita secara visual di www.urban1063fm.com. Karena sebetulnya kamu gak cuma bisa chat atau bahkan titip salam dan biasanya request lagu di WhatsApp kita di 0811221063, tapi kamu juga bisa join di live chat kita. Dan kalau misalnya kamu mantengin story kita di Instagram, kali ini anak Urban hal-hal per K-popan ada suhunya. Kali ini kita bakal ngobrol barengan sama ada Kak Lavi, founder dan juga main trainer dari Eternal Training Center, dan juga Kak Cilung sebagai modern dance judger dan sebetulnya pelatih dance juga. Hai dong guys. Hai. Nah, kok malu-malu sih? Kalian kan biasanya harusnya ekstrovert dong. Enggak juga. Sebetulnya. Karena Iya. biasanya kalian daripada Sabil sih lebih banyak ketemu banyak orang, betul? Betul ya kan? Gak gue paksa ekstrovert kok, enggak. Tapi kali ini anak Urban kita ngobrol barengan sama tim dari Eternal Training Center. Jadi mereka bakal bikin event alias udah ada tanggalnya juga nanti di tanggal 3 dan 4 Juli. Jadi ada back to school competition. Tapi pastinya kita kenalan dulu Kak Lavi sama Kak Cilung. In so far berarti sekarang sibuk apa kalian berdua? Kak Lavi dulu deh. Dari aku sibuknya Mm-mm. ngajar di sekolah-sekolah. Habis itu bikin konten. Oke. Ngonten dan tetap ngajar juga. Dan ngajar dan persiapan untuk bikin acara-acara yang bisa membantu anak muda zaman sekarang. Terutama event yang kali ini ya, back to school ya. Iya. Yes. Terus Kak Cilung. Sekarang sibuk apa berarti? Aku sama sih sibuknya di ngajar. Karena kan anak-anak sekarang makin lama makin banyak peminatnya di dance. Betul. Dan mereka juga semakin bisa menyaingi anak-anak yang di atasnya gitu. Jadi makin lama tuh banyak tuh sebenarnya yang mau latihan. Jadi ya gitu lah, kesibukannya makin lama makin nambah gitu. Yes. Tapi kayaknya kalau misalnya kita bahas soal dance atau bahkan K-popers yang biasanya pengen gak cuma ngefans ya, tapi pengen jago juga gitu, gak pernah mati ya K-pop tuh. Bener gak? Kalau dari kalian setuju gak? Betul. Gak pernah mati gitu anak Urban. Bahkan dari tahun ke tahun, dari zaman aku kecil ya anak Urban, orang-orang yang demen sama K-pop sampai sekarang ya ada terus gitu loh. That's why kali ini kita ngobrol dengan sama foundernya dan juga yang inisiasiin eventnya. Plus nanti ketika hari H, Kak Cilung ini sama Kak Lavi sebagai juri juga. Tapi boleh dijelasin kali ya anak Urban, buat kamu yang nanti pengen penasaran dan pengen narok pertanyaan buat mereka dari Eternal by Lavi ini, nanti kamu boleh taruh di WhatsApp kita di 0811221063. Jadi hari ini anak Urban kita bakal ngobrol tentang nanti ada back to school competition, ada dance cover competition, dan juga ada creativity day. Sambil spill dulu aja, tapi nanti anak Urban kita ngobrol lagi. So jangan kemana-mana, masih mereka sama Sabil. Urban 106,3 FM Radio Visual. FM Urban Radio, anak Urban pastinya masih mereka sama Sabil di Sore Hore. Menemani kamu di sini sampai jam 7 malam nanti. Tapi kalau kali ini anak Urban, tadi Sabil udah nge-spill ya, kalau misalnya nanti ada coming soon salah satu event di tanggal 3 dan juga 4 Juli, ada back to school competition by Eternal. Jadi anak Urban, buat kamu yang penasaran Eternal itu tempat apa, kita tanya langsung sama foundernya. Di sini kita masih barengan sama Kak Lavi dan juga Kak Cilung ya. Kak Lavi ini sebagai founder dan juga main trainer dari Eternal Training Center. Dan kalau Kak Cilung hari ini nemenin kita karena beliau ini nanti bakalan jadi juri di hari H gitu. Sebetulnya mereka berdua jadi juri anak Urban. Tapi Kak Lavi boleh ceritain dulu dong, karena yang menarik itu adalah background kamu. Boleh. Ya kan? Kamu waktu itu beberapa tahun lalu kuliah di Korea. Betul. Kuliah di Korea, jurusan apa kalau boleh tahu? Jurusan kita sebut K-pop performance. K-pop performance. Yes. Mungkin Dan awam ya kalau di sini kok ada Betul. jurusan K-pop gitu. Itu adalah cita-cita semua orang kayaknya Bener. ya gitu. Karena kalau latihan udah biasa, tapi Anda kuliah langsung. Betul. Oh gitu. Jadi kalau mendengarnya kan seperti
seperti seru gitu ya K-pop. Paling kayak K-pop apa sih? Cuman kalau kamu udah masuk ke dalamnya, udah nggak ada seru-serunya. Karena gue juga belajar gitu ya. Iya, satu itu. Terus kedua capek banget. Jadi latihannya tuh ya udah seperti latihan kayak kalau yang demen K-pop itu tahu trainee gimana. Sebenarnya latihannya kayak gitu, cuman kita plus ujian. Oke, I see. Ada dosennya kayak gitu-gitu. Jadi capek latihan terus capek ambil kelas-kelas lain gitu ya loh. Yes. Itu adalah cita-cita semua orang deh kayaknya. Karena Anak Urban dari Eternal Training Center sendiri ini tempat latihan dance ya Kak, dan vokal kita bisa bilang ya. Iya, bisa bilang begitu. Nah gitu Anak Urban, nah ini tuh yang punyanya Kalavi langsung gitu loh. Jadi ya beliau ini dibilang certified, iya gitu. Karena Kalavi kuliah langsung udah beres juga Anak Urban kemarin di Korea. Dan tadi kamu udah denger ya kalau misalnya Doi ini ngambil K-pop performance kalau bahasa Indonesianya lah ya. Iya. Dan nanti Kalavi dan juga tempat training centernya bakalan ada event Back to School Competition itu di tanggal 3 dan 4 Juli di Jogja Sumbersari Junction Bandung. Nah mungkin boleh diceritain Kak, kamu kan ini event yang cukup besar ya. Iya. 2 hari lagi akan ada keseruan apa kira-kira di Back to School Competition by Eternal ini? Oke, kalau di tanggal 3-nya itu kita ada Creative Activity Days gitu. Jadi untuk anak-anak ada coloring competition. Yes. Cuman bedanya itu coloringnya itu kita di atas kayu. Oh baik, yes, gitu. yes. Nah, abis itu ada workshop lagi lainnya, arts and craft, ada beauty juga, ada kayak nail art. Jadi kalau kalian yang penasaran pengen workshop nail art itu ada. Art and craft ya pada umumnya lah ya, bikin-bikin kerajinan tangan begitu. Itu di hari pertama. Di hari pertama. Oke. Jadi kita seru-seruan bareng aja di hari pertama. Terus di tanggal 4-nya, di hari keduanya itu kita ada dance competition. Oke. Dance competition, modern dance sama K-pop cover dance. Oke, baik. Yang dimana Kak Cilung juga sebagai juri. Tuh. Di hari H nanti ya. Di hari kedua berarti ya Kak Cilung ya. In total berarti sebetulnya target peserta seberapa banyak Kak? Target peserta di hari mana nih? Di hari kedua berarti ya, yang K-pop itu, yang K-pop dance cover. Bener. Berarti target kira-kira berapa orang? Target kira-kira tuh kayaknya 20-an lebih ada. Tapi itu tuh belum ada yang sama tim ya. Jadi kalau tim kan berarti plus lagi tuh. Jadi kayaknya 20-an itu tuh yang masuk, data yang masuknya. Cuman kita masih open untuk pendaftaran. Jadi itu masih bisa lebih banyak lagi. Oke, karena ya sebetulnya ini berarti bisa solo atau bahkan bisa grup. Ya, solo, duo, dan grup. Oh baik, gitu. Nggak apa-apa ya Anak Urban. Kalau misalnya saya awam, mereka yang expert memang gitu. Jadi kalau misalnya Kak Cilung sendiri berarti keseharian sibuk apa? Karena Kak Cilung yang aku tahu adalah pelatih dance juga. Gitu kan. Nah coba Kak Cilung ceritain nanti, apalagi excitementnya bertambah ya. Karena nanti ada event udah gitu 2 hari. Dan ini akan penuh dengan modern dance dan juga K-pop cover dance. Kak Cilung berarti kesehariannya sibuk apa kalau kamu? Kalau saya masih sama sih. Maksudnya bidangnya kayak ngajar dance. Karena ya generasinya makin lama makin kuat nih. Jadi kayak yang anak-anak yang dulu bisanya teenager ke atas, sekarang yang kids pun udah, jadi umur 5 tahun tuh udah pada latihan. Ada yang umur 4 tahun udah latihan. Jadi semakin rame, semakin muda. Jadi ya gitu, makin lama makin sibuknya tuh gitu, karena makin lama makin meluas umurnya. Jadi saya juga makin untung ketemu juga sama Lavi, dia kan ngewadahin nih. Kebetulan saya kan ngajarnya banyak private juga. Terus di eventnya ada solo duo, ini pas gitu, karena saya memang ngebangunnya di yang banyaknya tuh yang private tuh solo duo gitu. Oh I see. Tapi kalau misalnya sekarang industri ya Kak, apalagi di 2026 ini, yang cukup rame yang latihan yang private atau yang grup sebetulnya? Kalau kakak pribadi deh. Sama-sama banyak sih, karena dua-duanya saling terkait sih. Jadi kayak latihan grup tapi dia juga perlu kayak personal development ya gitu. Jadi dua-duanya perlu sih gitu. Jadi
nggak bisa dibilang ini lebih rame atau mana lebih rame, dua-duanya sama sih. Iya, yang terpasti intinya kakak ngelatih dance cover itu ya, gitu anak kurban. Jadi ya sebetulnya kalau misalnya kamu nyari orang yang tepat ya mereka nih ada kebetulan gitu. Tapi ya mereka ini bakalan gabung, bakalan bareng ada di event Back to School Competition. Tapi kalau misalnya nanti yang dilombakan itu ada apa aja Kak Lavi di hari kedua berarti ya? Iya, di hari kedua. Yang dikompetisikan itu ada apa aja? Kalau kategori modern dance itu ada modern dance solo duo kids, modern dance solo duo umum, baik, sama modern dance team. Oke. Jadi 3 kategori ya. 3 kategori. Kalau yang K-pop itu K-pop cover solo duo digabung. Yes. Udah gitu tim ada 2. Itu tim tuh Rising sama Star. Jadi kalau yang Rising itu yang kalau di Korea mah rookie gitu. Kayak kalau komunitas K-pop udah pada tahu deh. Rookie, yang Starnya itu mereka sih bilangnya Hosun ya. Jadi kayak Hube, Sonbe gitu. Kalau di kita kayak beginner sama intermediate deh. Oke. Gue yang bingung ya, tapi wajar anak kurban, gue gak pernah latihan dance ya, mohon maaf ya. Tapi anak kurban, surprisingly yang bikin beda event ini, yang bikin sangat mencolok dari Back to School Competition by Eternal ini ya anak kurban, eventnya itu notes dulu tanggal 3 dan 4 Juli 2026 adalah jurinya bukan cuma mereka berdua gitu. Masih ada beberapa orang lagi, terutama Kak Lavi ini yang waktu kemarin sudah beres sekolah di Korea, dia bakal ngedatengin salah satu teman kamu juga. Betul. Beliau sebagai apa? Boleh dikenalin gak sih kira-kira profilnya? Oke, aku bantu kenalin ya. Ceritain ke anak kurban, ceritain rahasia kita ini ya. Gimana Kak Lavi? Jadi aku bawa temen dari Korea, dia dancer bagus banget, hip hoppers dancer. Jadi kalau dia itu base-nya hip hop. Dia ini kalau di Koreanya itu udah sering ikut lomba dan juara 1 terus. Kalau sekarangnya dia itu sebagai coach juga, pengajar juga. Selain itu dia adalah koreografer dan juga back dancernya dari artis-artis Korea. Oh my god. Gitu. Nah aku dan tim bawa dia ke sini tuh untuk sebagai main judge di acara kompetisi ini. Jadi kalau dia itu bakal jadi juri di dua kategori. Jadi di modern dance ada dianya juga, di K-popnya ada dianya juga. Yang berbeda itu hanya dari aku sama Cilung. Oh baik, tapi ada momen juga ya Kak Cilung barengan sama siapa nama beliau? Namanya kalau nama dancernya itu kita sebut Jupi. Tapi nama Koreanya? Nama Koreanya itu Park Sejin. Baik. Betul. Dan beliau ini bukan WNI ya? Bukan. Dia beneran orang Korea ya? Beneran orang Korea dan tidak bisa berbahasa Inggris. Repot. Nah ini bener-bener yang bisa ngobrol kayaknya cuma Kak Lavi doang deh. Kalau Kak Cilung kayaknya masih bisa lah, karena ya satu benang merah ya Kak sebetulnya kalau judges gitu anak kurban. Jadi ya itu anak kurban yang spesialnya adalah event ini benar-benar certified karena orang-orangnya berasal dari tadi ya Kak ya, satu lulusan yang sama, karena sebetulnya masih kerabatnya Kak Lavi juga, dan beliau juga di sana di bidang yang dance tadi gitu loh. Jadi buat kamu nih anak kurban, apalagi kita lagi ada di fase libur-libur anak sekolah, siapa tahu lagi nyari banget event buat anak kamu nunjukin something yang selama ini disembunyikan, mendingan langsung aja deh cobain, karena apapun itu kita kayaknya perlu banget one step ahead ya Kak. Misalnya ini adalah event pertama buat anak kamu, ya nggak apa-apa juga, at least kita jadi berani tampil. Nah anak kurban, di notes nama eventnya itu Back to School Competition. Nanti eventnya ada di Jogja Sumbersari Junction Bandung. Ini berarti di daerah jalan apa sih Kak lebih tepatnya dia? Dekat gerbang tol ya. Pokoknya tol Pasir Koja, itu keluar tol Pasir Koja sebelah kanan. Nah itu ada, cukup gede juga anak kurban. Jogja Sumbersari Junction ya. Dan ini di tanggal 3 dan 4 Juli. Kita akan ngobrol lagi tentang detailnya barengan sama masih Kak Lavi dan juga Kak Cilung. So jangan kemana-mana, pastiin kamu masih di Sore-Hore Urban 106,3 FM Radio Visual. 자 여러분, Urban Radio에서 Sore-Hore Lavi, Cilung, Sabil 다시 만나요. Ya ampun. Suka takut deh anak kurban. Artinya apa sih Kak Lavi itu? Artinya ya semuanya balik lagi di Urban Radio Sore-Hore bersama Lavi,
Kacilung dan Sabil. Ya ampun, langsung beda orang ya Kacilung ya. Aduh mah bahasa Sunda weh. Suka takut. Tadi gue yang nge-challenge si anak kurban Kalafi opening dong, tapi gue juga yang takut ya. Nggak ngerti satupun Kak, aku cuma selain nama-nama kita Lafi, Cilung, dan Sabil gitu kan. Jadi masih barengan sama Kalafi dan juga Kak Cilung pastinya anak kurban. Buat kamu yang lagi nonton di website kita juga, hai, kamu bisa lihat kita secara visual ya di www.urban1063fm.com, dan kita masih ngebahas tentang event mereka Back to School Competition by Eternal Training Center. Kita barengan sama Kalafi sebagai founder dan juga main trainer dari Eternal Training Center, dan juga ada Kak Cilung sebagai modern dance judge nanti ketika di hari H event. Event itu di tanggal 3 dan 4 Juli by the way di Jogja Sumbersari Junction, dan kita akan ngebahas lagi. Penasaran gak sih kamu sama rentetan acaranya seperti apa gitu loh. Kalau misalnya yang selama ini kamu pikirin acara dance bisa mereka ngedance dinilai menang, gak juga gitu loh. Nanti kita dengerin kalau Kalafi sendiri kan karena sebagai founder dan juga yang menginisiasi acara. Boleh gak sih Kalafi rundownnya tuh kira-kira di tanggal 4 ya berarti? Iya, tanggal 4. Di tanggal 4 tuh kira-kira seperti apa keseruan acaranya? Nah, di tanggal 4 Juli nanti tuh kita acara lombanya start dari jam 10 sampai selesai gitu. Untuk di yang awal-awal itu kita startnya dari kategori modern dance. Jadi modern dance kids dulu, lalu ke modern dance solo duo yang umum, habis itu ke tim. Nah, di sela-sela udah selesai itu kita bakalan ada game seru sambil nunggu juri penilaian. Itu tuh ada freestyle battle. Jadi kalau yang di tempat-tempat lain biasanya freestyle battle dilombain, kalau kita dijadiin games aja. Gitu. Setelah games freestyle battle bakalan ada special performance dari para juri. Jadi juri-jurinya bakalan kita suruh dance ya, menunjukkan skill-skill mereka. Habis itu ada sesi interview. Jadi kalau misalkan pengunjung atau anak-anak lomba mau tanya-tanya juga kita kasih sih sesi interview. Oh baik, itu berarti yang akan interview ada Kak Cilung pastinya. Yes, dan sama Kak Jupi. Oh my god, si yang tadi kakak Park siapa? Park Sejin. Park Sejin ya. Park Sejin. Nama Koreanya Park Sejin, tapi panggilannya untung ada panggilan ya kan. Nama dancernya. Nama dancernya Jupi gitu anak kurban. Jadi beliau langsung dari warga negara Korea ya, bukan orang Indonesia, bukan Korea jadi-jadian, bukan. Karena kita di-spill juga sama Kak Lafi bahwa Kak Jupi ini juga nggak bisa bahasa Indo, apalagi ya kalau Inggris so-so lah, tapi memang fluently ya Korea ya. Iya benar. Begitu anak kurban. Jadi yang bikin pembeda adalah bukan cuma competition doang nih dari modern dance dan juga K-pop dance cover misalnya, tapi tadi banyak activity yang kayak kalau kita diam di situ juga nggak akan bosan. Iya benar banget. Gitu, apalagi yang paling penting adalah sesi interview tadi ya Kak. Ya, sesi interview sama performance. Nah karena biasanya suka banyak yang pengen nanya sama pelatihnya gitu loh. Nah ini juga sambil pengen nanya nih, kalau dari Kak Cilung sendiri nanti sebagai judge juga kan di hari kedua berarti kan, Kak Cilung biasanya beberapa yang jadi aspek penilaian ya, walaupun ini adalah salah satu pertanyaan klise, tapi aku penasaran aspek penilaian itu biasanya apa aja sih Kak kalau dari Back to School Competition by Eternal ini? Boleh dong Kak Cilung spill dong. Oke, kalau aku udah pasti teknik dinilai, teknik, terus gimana caranya dancer itu ngebawain message-nya yang dia tariin. Jadi jangan lupa message gitu. Jadi kadang orang dancer tuh ngebawain gerakan tuh hanya sekedar ya digerakin, tapi message-nya tuh apa gitu, kayak nggak ada feel-nya, nggak ada apa. Nah itu penting. Nah terus kayak penguasaan panggung, terus creativity gitu. Kalau basic power udah pasti tampil tuh harus udah punya itu gitu. Dan yang pasti ya dicari yang paling outstanding di antara semuanya sih pemenang gitu. Iya, karena biasanya ada beberapa orang mungkin yang akhirnya kompleks dan detail kali ya di penilaian-penilaian tadi. Betul, ya. Oh baik, membuka kacamata Sabil juga ya anak kurban, karena kalau misalnya dance yang Sabil pikirkan kan cuma ini ya Kak, sebagai orang awam yang aku pikirin tuh selalu misalnya kayak oke, gerakannya dihafalin dan outfit mungkin ya. Gak cuma itu doang, tapi ternyata ya ada message yang biasanya dibawa. Kalau misalnya dari Back to School Competition itu temanya ada gak sih Kak, tema khusus nanti di hari H?
tema khususnya back to school, jadi itu lebih ke challenge sih. Jadi bukan diminta bawain sesuatu message, tapi lebih ke lagu-lagunya aja sih, harus yang 2015 sampai sebelumnya gitu. Oh begitu, baik-baik. Tapi harapan kamu nih Kak Cilung ketika di hari H ketemu sama, apalagi Kak Cilung ini anak urban udah sebagai pelatih dance sejak 2016 ya Kak, tadi kita ngobrol 2016 ya. 2016 anak urban, sekarang 2006 Beb. Jadi ya 10 tahun lah kurang lebih anak urban. Yang kamu harapin ketika ketemu sama event back to school competition ini, yang dimana event ini juga mungkin bukan event pertama Kakak ya. Nah harapan kamu ketika ketemu nanti sama peserta-peserta apa Kak Cilung di event kali ini? Harapannya pengen lihat ini sih, wajah baru yang kayaknya tuh bikin orang kayak nggak menduga-duga gitu. Jadi jangan sampai sih, kalau yang udah biasa menang ya good lah, maksudnya dia bisa mempertahankan. Cuma kalau ada wajah baru nih, itu kayak berarti dance di Indonesia terus munculin generasi baru gitu, yang menang gitu. Jadi biar nggak ada matinya sih. Itu pengen lihat ya yang baru sih gitu sebenarnya. Lebih tepatnya itu ya, karena sebagai juri, karena udah ketemu ya, walaupun setiap hari juga ketemu orang ya Kak, yang kadang-kadang Kak Cilung latih anak urban, cuman ya ketika kompetisi kayak gini, jadi ya berkumpul lah orang-orang yang sometimes ada yang mungkin baru nyobain, ada yang mungkin udah expert gitu ya Kak. Tapi Kak Lavi, aku penasaran, berarti di event ini itu buat peserta pemula boleh ikut juga? Ada kategori tertentu gak sih? Misalnya ada dibatasin, kamu harus berpengalaman 7 bulan misalnya, ada gak sih? Oh nggak ada sih. Ya, kita open banget untuk semuanya ya. Karena kan mungkin ada juga yang pemula belum pernah ikutan lomba terus malu-malu gitu. Nah kita makanya kalau yang di kategori K-pop cover rising itu yang kita bilang rookie itu tuh open untuk yang beginner. Benar-benar yang, jadi setahu aku tuh kalau yang di per K-popan rookie itu gak boleh menang lebih dari 1 kali gitu kalau nggak salah. Jadi memang untuk beginner banget gitu. Makanya kita open banget sih untuk anak-anak yang baru pertama kali atau baru kedua kali gitu kan. Biar mereka punya pengalaman terus bisa seru-seru bareng aja sih aku pengennya. Karena nggak cuma kita kadang-kadang ngejar prize poolnya, tapi ya kadang-kadang event kayak gini juga ada beberapa maknanya ya Kak ya. Nah Kakak sebagai founder dan juga yang inisiasiin, karena kebetulan teman-teman juri juga teman-teman partner Kakak nih ya. Di event kali gini sebetulnya harapannya Kak Lavi apa di event back to school competition ini? Harapan aku ya. Jadi kalau backstory-nya dikit tuh, sebelum event kompetisi ini tuh aku sempet adain K-pop training camp. Gitu. Itu bawa trainer dari Korea juga. Cuman kalau yang training camp itu ya namanya juga training camp. Jadi kita memang acaranya itu selama 3 hari nge-training anak-anak aja. Pakai kurikulum Korea karena trainernya juga langsung dari Korea. Cuman kalau sekarang itu kita sengaja bikin kompetisi karena biar anak-anak tuh mereka bisa menyalurkan aja bakat mereka. Jadi nggak mereka pendem-pendem sendiri atau kebanyakan bikin cover-cover gitu. Harus dibiasain juga mereka perform di depan audience. Sama kalau dengan kompetisi gini tuh biasanya per anak tuh bisa kenalan sama grup yang lain. Terus mereka jadi punya komunitas baru. Itu sih lebih harapannya, biar mereka temennya tambah banyak. Terus mereka nggak takut sendiri, karena kan sekarang kita terlalu sering main TikTok atau bikin cover di TikTok. Jadi ngeliatnya tuh HP lagi gitu. Kita harus mulai biasain juga ngeliat bener-bener ke audiens yang diliatin itu sama orang-orang langsung gitu. Itu ya anak urban. Jadi sebetulnya yang diharapkan juga bukan cuma sekedar adanya event berlangsung sukses, tapi ya pengennya kita kumpul sama-sama sebagai community ya Kak ya. Nah iya itu. Kurang lebih itu anak urban, tapi beda ya. Jawaban pelatih barusan kita udah dengerin. Harapan Kak Cilung apa? Oke, harapannya Kak Lavi apa? Jawabannya tuh emang jawaban pelatih gitu lah. Nanti buat kamu anak urban yang punya pertanyaan, boleh tanyain di WhatsApp kita di 0811 221063. Chat kita di streaming ya, karena nanti abis ini kita bakal spill gimana cara pendaftarannya. Akankah
ada registrasinya atau free, dan juga prize poolnya itu anak kurban worth to 7 juta rupiah. Jadi buat kamu yang pengen join event itu tanggal 3 dan 4 Juli, jadi jangan kemana-mana. Masih barengan sama Kak Lavi sebagai founder dan juga main trainer of Eternal Training Center, dan juga ada Kak Cilong sebagai modern dance judge, dan juga pasti ada Sabil anak kurban masih nemenin kamu barengan sama Back to School Competition. Urban 106,3 FM Radio Visual. 3 FM Urban Radio anak urban pasti ya masih barengan sama Sabil di sore-hore. Dan sejam kali ini anak urban kita lagi ngomongin tentang K-pop iya, tentang dance competition iya, apalagi terutama karena kita bintang tamu kita hari ini adalah beberapa pelatih juga ya anak urban. Jadi ya pastinya based on certified-nya mereka tuh udah sangat-sangat menjanjikan gitu loh. Yang satu sempat sekolah di Korea. Koreanya juga ngambilnya apa tadi Kak? Dance K-pop performance. Itu anak kurban. Yang satu udah ngelatih dance hampir 10 tahun. Jadi ya sangat-sangat menjamin sekali anak kurban. Kita masih ngobrol barengan sama Kak Lavi dan juga Kak Cilong di sini. Dan mereka ini anak kurban bakalan jadi part of event Back to School Competition. Ini di tanggal 3 dan juga 4 Juli di Jogja Sumbersari Junction ya. 3-4 Juli 2026 dong anak kurban. Nah tadi anak kurban yang pengen Sabil spill di saat ini itu sebetulnya pendaftarannya Kak. Yes. Pendaftarannya itu kemana? Terus misalnya ada minimal umur gak? Terus apakah dia paid gitu? Boleh dong di spill kakak-kakak. Oke, aku bantu spill ya. Untuk pendaftaran itu kalau gampangnya bisa di Instagram, by DM ke Eternal by Lavi, atau WhatsApp itu tuh di 081 222 03 19 45. Itu adminnya dari Eternal gitu. Atau kalau kalian lihat di poster-poster tuh di story kayak gitu ada poster yang ada barcode-nya, itu bisa langsung scan aja. Itu langsung masuk ke form pendaftaran sih gitu. Untuk biayanya itu Modern Dance Solo 2 Kids itu 125. Yang Modern Dance Solo 2 Umum itu 150. Aku sambil ini ya. Yang modern gitu. Modern Dance Team 300, minimal 4 orang, maksimal 7 dalam satu grup gitu. Terus kalau yang K-pop itu K-pop cover solo duo 125. Yang apa namanya yang timnya yang rising itu yang rookie ya, itu tuh sama 300. Yang star itu yang advance 350. Berarti modern dance team juga tadi 350. Antara segitu deh. Antara segitu deh pokoknya anak kurban. Dan juga prize poolnya itu di 7.500.000 ya Kak. Ya itu total ada dapat produk-produk juga dari sponsor kita. Nah itu dia benefitnya anak kurban. Tapi mungkin buat kamu yang pengen ikut, mending sekarang waktunya, karena sebetulnya pendaftaran juga masih dibuka ya Kak. Pendaftaran kebetulan diperpanjang nih sampai tanggal 28. Pokoknya sampai akhir Juli deh gitu. Jadi yang mau daftar bisa langsung daftar, masih ada waktunya. Itu dia anak kurban. Dan kita tanya lagi kali ya, kalau misalnya dari Kak Cilong sendiri, nanti ketika hari H, beberapa pesan yang pengen disampaikan dari kamu nih Kak, apalagi mungkin sekarang tuh mereka masih training, masih latihan-latihan banget ya. Itu kalau dari kamu sendiri, harapannya nanti ketika hari H atau bahkan sekarang lagi latihan, dari Kak Cilong apa? Sebagai juri nih nanti di Back to School Competition. Harapannya sih ya waktu hari H gila-gilaan aja sih gitu, segila-gilanya. Jadi ya mungkin nanti di hari H bisa ini kok panas ya, ini gini. Nah itu ya kita mah sebagai juri kan akan tetap menilai gitu apa yang ditampilkan. Jadi ya gila-gilaan aja, jangan ngelihat ini itu jadi ke distract gitu. Gitu karena ya gen sekarang begitu soalnya. Iya. Tapi biasanya kalau dari kamu sendiri gitu Kak, karena gen sekarang berarti antara Z dan Alpha berarti ya? Betul. Z dan Alpha itu biasanya technically yang lagi sering banget sekarang dilatih menuju hari H event itu apa aja sih Kak? Sebetulnya entah itu teknika atau ada jaga makannya Kak, atau ada olahraganya juga Kak, ada gak sih Kak? Tips-tipsnya berarti? Ya mereka tips-tipsnya tuh betul sih kayak jaga kesehatan kayak gitu, karena
apalagi lagi libur nih, pasti mereka tuh begadang. Itu begadangnya tuh ya nggak pandang waktu gitu tiap hari gitu. Terus jadinya besoknya tuh kayak kalau latihan tuh lemes-lemes gitu ya. Itu kan sebenarnya mereka harus diajarin profesional juga gitu. Mau lagi lemes mau gimana, waktunya latihan lah gitu. Itu sih biasanya tuh. Jadi pertama ya dari disiplin, dari di situ disiplin termasuk disiplin jaga diri, jaga kesehatan, juga nggak banyak excuse itu. Ya kalau pola makan ya itu harus sih. Yes. Karena ya mempengaruhi performa nanti ya kayak di hari H gitu loh anak kurban. Jadi ya dance itu tidak sesimpel itu sebetulnya. Dan that's why ada mereka juga sebagai founder dan juga juri yang dimana mereka juga nanti akan kamu temuin di eventnya di hari H sebagai juri juga sebetulnya. Dan lasting mungkin ya kalau dari Kalavi sebagai founder juga. Ini kan berarti sebetulnya yang bikin spesialnya adalah kakak bikin event ini juga karena ada sesuatu dari kurikulum yang kakak ambil dari Korea ya. Iya bener banget. Nah itu tuh yang bikin jadi pembeda dan yang bikin jadi something special dari Back to School Competition. Kalau anak kurban yang ikut kesini itu apa Kalavi? Something specialnya ya. Gitu kalau sebenarnya kalau dari aku juga sebelumnya itu acara-acara aku sebelumnya pasti something specialnya adalah dapat kesempatan audisi agensi Korea. Karena di Indonesia itu kan masih susah ya, kebanyakan online. Kalau dari aku itu kita langsung bisa dibilang offline-nya gitu. Nah untuk kompetisi yang kali ini memang bukan spesialnya itu dapat kesempatan audisi, tapi melainkan dapat kesempatan di casting. Di casting untuk either jadi dancer di Koreanya atau mungkin kalau yang itu sih kan namanya luck ya. Kalau yang dapat lucknya itu bisa ke casting untuk jadi trainee di Korea yang ranahnya lebih ke idol itu juga bisa memungkinkan karena di situ ada aku, ada Jupi juga yang dimana dari Koreanya langsung gitu. Jadi bisa antara aku atau Jupi kalau kita melihat anak ini maksudnya bukan winner yang kita casting. Tapi misalkan dia nggak menang pun tapi menurut kita berdua tuh ini ada sesuatu nih, ada potensi nih, itu bisa dapat kesempatan di casting dan di introduce ke seseorang di Korea sana, gitu. Jadi sebetulnya adalah relasi anak korban. Yang bikin spesialnya event ini ya nggak apa-apa anak korban. Kalavi menjelaskan secara teoretikalnya dari tadi mereka berdua ngejelasin secara teorinya, secara materinya sambil singkatin ya intinya relasi sih. Iya intinya relasi. Itu anak korban yang bikin jadi pembeda. Kalau misalnya anak kamu, ponakan kamu atau bahkan kamu sendiri sekarang yang lagi dengerin pengen ikut Back to School Competition, jadi bakalan ada modern dance competition, ada K-pop dance cover juga, dan kamu bisa ikut yang solo atau grup. Intinya sih relasi ya kak. Iya benar. Karena Kalavi ini akan ngenalin juga, by the way beliau ini adalah founder dan juga trainer di Eternal Training Center. Boleh dong kak diceritain Eternal Training Center itu biasanya kegiatannya ngapain aja, dan anak urban yang pengen join, pengen les itu ada apa aja? Dari Eternal itu sebenarnya kalau yang mau les belajar join gitu, kita tuh ada dance, vokal juga, vokal juga kita ada. Terus untuk musik juga kita ada sih gitu, dan guru-gurunya juga oke banget untuk musik, gitu. Cuman kalau bedanya dari tempat lain tuh memang kita di tempat kita nggak ada kayak per kelas gitu, misalkan yang open class gitu kita nggak ada. Kita tuh lebih ke private sama semi private, dan paling workshop gitu kalau kita manggil lagi trainer dari luar, gitu. Terus bedanya adalah dari Eternal itu kita memakai kurikulum Korea langsung. Itu untuk di vokal dan di dance ya. Kita langsung pakai kurikulum sana. Kurikulum sananya juga kurikulum agensi Korea. Jadi yang trainee-nya tuh belajar gimana, kita pakai juga gitu. Terus untuk vokal itu ada satu trainer lagi, teman aku juga. Nah, ada namanya Ella. Kalau dia itu bedanya itu kalau aku lulusan Korea, kalau dia dari Korea juga, cuman kalau dia tuh sempat menjadi trainee di sananya. Jadi lebih hafal lagi tuh dalamnya kurikulum Korea itu seperti apa gitu.
Jadi di sana kita juga selain bisa les yang private itu, kita open untuk per acara gitu. Jadi misalkan kalian mau persiapan audisi atau persiapan perform atau lomba, jadi yang short term gitu. Itu juga kita handle. Kayak gitu. Gitu intinya loh anak Urban, karena ya yang bikin spesialnya adalah yang punya training centernya dan yang menginisiasi acaranya. Kalau Vi sendiri kan certified pernah sekolah di Korea langsung ya Kak. Iya. Jadi semuanya yang Kakak jalanin ini di event kali ini pun ya mungkin salah satunya pemilihan juri-jurinya pun ya karena Kak Lavi lebih hafal nih anak Urban tentang kurikulum dari Korea langsung. Tapi by the way terima kasih ya Kak Cilung sama Kak Lavi udah datang hari ini sudah mengenalkan. Jadi kita tahu nih anak Urban juri-jurinya siapa nih. Selain nanti juga bakalan ada orang Korea langsung ya. Iya benar. Yang datang ada Kak Jupi so akrab banget ya gue. Padahal tadi namanya Pak Sejin ya. Pak Sejin. Alhamdulillah gue inget ya sekarang. Ini ada yang komen loh Kak dari live chat kita di website dari Kak Ajeng Dwi. Bahasa Koreanya dong tentang event ini. Gimana nih ya, berarti kita boleh gak Kak Lavi nge-spill di bahasa Korea, misalnya kayak anak Urban jangan lupa datang ke Back to School Competition tanggal 3 dan 4 ada event dance competition bla 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 bahasa Korea. Wow, ya? Oke, kita coba ya. Kita coba ya, 1, kita coba ini. 2, 3. 자, 여러분, 우르반 라디오 사람들이 7월 4일에 4일에 Back to School Competition에서 반둥에서 있어요. 그래서 댄스 컴피티션도 있고 K-pop cover competition도 있어요. 그래. Aku deg-degan tiba-tiba lupa semua. Kira-kira temani Oloseyo. Oke. Gak usah ditanya artinya deh anak Urban. Intinya jangan lupa datang. Intinya ya datang ke kompetisinya ya. Datang langsung. Dan terakhir kakak-kakak boleh dong di-spill sosmednya. Sosmed acaranya. Terus udah gitu sosmed Eternal juga. Dan juga sosmed kalian berdua hari ini. Boleh dong? Oke. Untuk training centernya itu ada di Eternal by Lavi. Ya. Itu sosmed training center. Untuk sosmed acaranya itu ada di Eternal by Ella. Gampang ya. Untuk Instagram aku itu di la.v06. Terus aku juga ada TikTok. Kalau di TikTok itu aku lebih ngebahas biasanya nge-spill keseharian trainee atau cara latihan-latihan itu. Ada di It's Lavi E-nya 2. Dan Kak Cilung, Instagramnya Kak. Oke, kalau Instagram dan TikTok aku sama @mcilung. Oke, di mcilung. Ya, mcilung. Gampang sekali anak Urban. Jadi intinya buat kamu nih ya yang pengen join langsung ke acaranya juga boleh banget karena pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 28 Juni. Dan eventnya itu perlu diingat di tanggal 3 dan 4 Juli di Jogja Sumbersari Junction. Dan pastinya kamu bakal ketemu langsung sama mereka. Yang terpenting adalah anak Urban menurut saya bilang something special dan mahalnya adalah relasi ya, karena mereka ini ngedatengin orang langsung dari Korea Selatan juga dan mereka ini certified, bukan cuma asal orang Korea ya Kak, benar-benar certified, mereka sekolah di bidang itu. Bahkan ya Kak Lavi sendiri yang lagi ngobrol sama Sabil sekarang juga sama. Jadi ya tadi ketika dia tes bahasa Korea dong, ada nih ya pendengar kita bahasa Korea dong tentang event ini ya, iya bisa dong karena beliau sekolahnya di Korea anak Urban. Anyway sekali lagi terima kasih Kak Cilung, Kak Lavi udah ngenalin. Jangan lupa anak Urban buat datang ke Back to School Competition. Dan pastinya sore-sore masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. So, be sure kamu stay tune and only on Urban Radio. Urban Radio.